Pendudukan Jepang di Indonesia. Awal kedatangan Jepang di Indonesia yaitu pada 10 Januari 1942, Jepang tiba di Tarakan. Tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Tanggal 8 Maret 1942 terjadi perundingan antara Belanda dan Jepang yang berisi penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Belanda ke Jepang. Jepang diterima di Indonesia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut, yaitu Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua. 2. Janji membebaskan rakyat Indonesia dari Belanda. 3. Karena adanya ramalan Jayabaya. 4. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan mengibarkan bendera merah putih. 5. Pelanggaran penggunaan bahasa Belanda dan pengizinan penggunaan bahasa Indonesia. Pembagian wilayah militer dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wilayah militer pertama atau ke-1 yaitu Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta dan dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Wilayah militer 2 yaitu Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Wilayah militer 3 yaitu Kalimantan, Maluku, Bali, Sulawesi, serta Nusa Tenggara dengan pusat di Makassar dan dipimpin oleh Laksamana Taida. Ada beberapa organisasi bentukan Jepang, seperti Gerakan 3A. Dibentuk pada 29 April 1942 atas ide dari Hitoshi Shimizu. Isi dari Gerakan 3A adalah Nippon Cahaya, pelindung pemimpin Asia. Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabadikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Jawa Hokokai merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Pusat Tenaga Rakyat. Hokokai awalnya dibentuk di Jawa oleh Panglima Tentara ke-16 atau Jenderal Fumaikichi Harada. Hal ini dilakukan karena Jepang sadar bahwa putra lebih bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dibandingkan membela kepentingan Jepang untuk berperang melawan sekutu. MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937. MIAI mengoordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi politik Belanda seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. Selanjutnya itu Chuo Sangin. Chuo Sangin didirikan pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jepang, Jenderal Hideki Tojo. Chuo Sangin ini yaitu Badan Pertimbangan Pusat, adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Organisasinya dibagi menjadi 2, yaitu organisasi militer dan organisasi semi-militer. Contoh dari organisasi militer yaitu Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang dan PETA, Pembela Tanah Air. Contoh organisasi semi-militer yaitu Kaibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Seinendan yaitu Barisan Pemuda, Fujinikai atau Barisan Wanita, Suishiantai atau Barisan Pelopor, Jibakutai atau Barisan Berani Mati,
Yang terakhir yaitu Hizbullah atau pasukan cadangan. Kehidupan ekonomi. Eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terjadi di mana-mana. Produk pangan makin merosot, terutama beras, dan kejadian ini makin membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar atau bahkan seluruh hasil sawah dan kebunnya kepada pemerintah. Padi yang disetor kepada pemerintah dibayar dengan harga yang sangat rendah atau tidak dibayar sama sekali karena dianggap sebagai pajak. Pengerahan tenaga manusia atau yang sering disebut dengan Romusa merupakan panggilan pekerjaan paksa di masa penjajahan Jepang, yakni tahun 1942 hingga 1945. Orang yang dipekerjakan saat itu adalah masyarakat Indonesia dengan tujuan memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh Dai Nippon ini. Kebijakan ekonomi pemerintahan Jepang. Yang pertama yaitu kegiatan perekonomian dan pemanfaatan seluruh potensi rakyat diarahkan untuk mendukung kegiatan industri perang Jepang. Kedua yaitu kegiatan ekonomi tidak luput dari pengawasan ketat pemerintah Jepang. Bahkan pemerintahan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Tiga yaitu pemerintah selain menerapkan ekonomi perang juga menjalankan sistem autarki. Kegiatan ekonomi yang berlangsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Keempat yaitu untuk mempercepat tersedianya beragam kebutuhan bagi perang. Jepang membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Jawa atau Kebaktian Jawa dan Nagoyo Kumuai atau Koperasi Pertanian. Kelima yaitu kebijakan perekonomian Jepang tersebut menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak adanya sandang yang layak dipakai oleh rakyat. Perlawanan rakyat. Perlawanan Aceh. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chotleing. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chotleing. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chotleing. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumawai. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chotleing dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Dua yaitu perlawanan Singaparna. Singaparna atau Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikeirei. Upacara Seikeirei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada 25 Februari 1944. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Selanjutnya, perlawanan Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi Romusa.
bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Yang terakhir yaitu perlawanan PETA di Blitar. Februari 1945, terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara atau PETA, pembela tanah air, di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang.